Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita meneruskan pasal terakhir dari kitab ini, yaitu Jami'un lima yuhtamalu annahu minal kabair. Itu kumpulan beberapa hadis-hadis yang dimungkinkan atau ada kemungkinan bahwasanya yang terkandung di dalam hadis-hadis ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Kita sampai pada hadis yang ketujuh, insyaallah kalau tidak salah. Hadis yang ketujuh. Di dalam kitab nggak ada urut-urutannya, Pak ya? Ada? Ya, ada urutannya, ada penomorannya. Tayyib. Hadis ke-7, berkata al-muallif al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u, sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh para pemimpin, fata'rifuna wa tunkiruna, kalian mengenal mereka namun kalian mengingkarinya. Faman kariha faqad bari'a, maka barang siapa yang berlepas diri atau barang siapa yang membencinya, maka sungguh ia telah berlepas diri darinya. Wa man ankara faqad salimah, dan barang siapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba'a, akan tetapi bagi yang ridha dan mengikutinya dia telah berdosa atau dia ikut menanggung dosa pemimpin tersebut. Kila, dikatakan yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nuqatiluhum, apakah kami boleh untuk memerangi mereka, yaitu para pemimpin yang disebutkan yaitu di dalam hadis ini. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ma aqamu fikumus shalah, tidak boleh selama mereka masih mendirikan salat di antara kalian. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, sebenarnya hadis ini masuk di dalam salah satu bab yang pernah dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yaitu kurang lebih bab yang ke-49 atau dosa besar yang ke-49. Ya, coba kita perhatikan dosa besar ke-49, yaitu al-khuruju bis-sayfi wat takfir bil kabair, yaitu keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin muslim dengan pedang. Jadi memberontak seorang pemimpin dan mengkafirkan dengan dosa-dosa besar. Jadi sebenarnya hadis ini kurang lebih sudah pernah dibahas
Meskipun tidak sama persis redaksinya, tetapi memiliki kandungan atau makna yang sama. Itu bagaimana apabila kita menjumpai seorang pemimpin yang zalim. Yang dipahami dari hadis Nabi SAW, fata'rifuna wa tunkirun. Kalian mengenal mereka, namun kalian mengingkarinya. Maknanya mengenal mereka nampak di dalam penampilan mereka itu islami. Nampak di dalam penampilan mereka nilai-nilai Islam. Tetapi kalian mengingkarinya karena kezalimannya, karena ketidakadilannya. Jadi para pemimpin yang zalim. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, siapa yang membencinya, membenci dari pemimpin yang zalim, maka sungguh ia telah berlepas diri darinya, yaitu berlepas diri dari dosa. Artinya dosa itu ditanggung pemimpin yang zalim tersebut. Rakyat tidak, yaitu menanggung dosanya apabila ia membencinya, membenci kezalimannya, dan setidaknya dengan hati, ya, setidaknya dengan hati, karena itu adalah ingkarul munkar yang paling rendah, wa dzalika adhaful iman, kata Nabi SAW, dan itu adalah iman yang paling rendah. Wa man ankara, tapi siapa yang mengingkari, faqad salima, maka dia telah selamat. Dan wallahu a'lam bishawab, kalau kita kaitkan dengan waman kariha faqad bari'a, maka yang dimaksud dengan waman ankara yaitu mengingkari, setidaknya dengan lisan, memberikan nasihat yang baik, maka sungguh ia telah selamat. Ya, walakin man radhiya wa taba'a, akan tetapi apabila ridha dan mengikuti pemimpin yang zalim tersebut, maka dia terjatuh pada dosa. Nah, inilah sikap seorang muslim terhadap pemimpin yang zalim. Tidak boleh meridhai dan mengikuti kezalimannya. Wajib untuk mengingkari minimal di dalam hatinya. Ya, minimal di dalam hatinya. Lalu kemudian setelah kita memiliki sikap seperti ini, apakah boleh kita memberontak kepada mereka? Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, afala nuqatiluhum, maka apakah boleh bagi kita untuk memerangi mereka? Maka Nabi SAW menjawab, la, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Selama mereka masih sholat, maka dilarang untuk memberontak kepada pemimpin muslim. Taib. Dan ini sudah kita bahas pada dosa besar yang ke-49 insyaallah. Jadi sedikit murajaah begitu ya. Taib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Berkata al-muallif rahimahullah, wa qad marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini yu'adzaban, dan sungguh Nabi SAW pernah melewati dua kuburan yang kedua penghuninya sedang diazab. Faqal, dan beliau SAW mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya benar-benar sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka berdua diazab karena perkara besar. Ya. Dan ini juga sudah pernah kita lewati hadisnya pada pembahasan dosa besar yang ke-45. Bahkan ada dua bab dosa besar ya, dosa besar ke-45 dan dosa besar ke-31. Dan seingat saya ada yang salah di dalam menerjemahkan wa ma yu'adzabani fi kabir, ya, dan tidaklah keduanya diazab karena dosa besar. Ada yang terjemahnya seperti itu? Ada yang terjemahnya seperti itu? Hadis ke-8. Nabi pernah melewati dua kuburan yang keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab sesuatu yang besar. Itu benar,
Ada nggak yang terjemahannya karena dosa besar? Bahkan itu adalah dosa besar. Sahih, itu keterangan yang mumtaz. Bukan perkara besar, namun itu merupakan dosa besar. Itu keterangan yang sahih. Ya, Allah alam kalau tidak ada berarti ada di terjemahan yang lain. Saya pernah mendapati diterjemahkan dengan tidaklah keduanya itu disiksa karena dosa besar. Maka ini kontradiktif ya jamaah sekalian. Kenapa? Karena yang namanya siksa di alam kubur itu menunjukkan pelakunya telah melakukan apa? Dosa besar. Lalu kok bisa disiksa bukan karena dosa besar? Ya. Maka yang sahih fi kabir itu yang dimaksud adalah perkara besar, sesuatu yang besar. Maknanya menurut sebagian manusia atau kebanyakan manusia itu bukan perkara besar. Ya. Maka mari kita lihat lanjutannya. Bala innahu kabirun. Nah, di dalam hadis ini bahkan ada keterangan bahkan itu termasuk dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana la yastanzihu wa fi lafdhin la yastatiru min baulih, yaitu orang yang tidak mensucikan diri, dalam sebagian lafaz tidak menutup diri ketika buang air kecil dari kencingnya. Ya, tidak cebok saat buang air kecil atau buang air kecil sembarangan sehingga dia terlihat oleh orang-orang. Ya. Dan ini dianggap biasa atau tidak menurut manusia? Dianggap biasa. Ya. Dan ini dilakukan oleh seorang muslim. Habis kencing tidak cebok itu dianggap biasa. Kencing di tempat yang terbuka, bahkan disediakan tempat khusus untuk kencing berdiri meskipun hanya kelihatan bagian belakangnya. Ini bukan adab Islam ketika buang air kecil. Adab Islam ketika buang air kecil adalah bersembunyi. Nabi SAW ketika ingin buang hajat di tanah lapang, beliau menjauh dari pandangan manusia. Ketika sudah tidak terlihat baru beliau buang air. Ini bagaimana di dalam toilet umum yang ramai manusia lalu masing-masing berdiri kencing seperti itu. Ya, maka dari itu ini perkara yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia, namun ternyata termasuk dosa besar. Taib. Itu yang pertama. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, maka dia berjalan dengan mengadu domba. Ini juga perkara yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia. Hanya cerita, tetapi muatan ceritanya itu membawa api fitnah, menjadikan dua orang yang bersaudara bermusuhan, mengadu domba. Nah, dua hal ini adalah dosa besar. Taib, dan seperti yang tadi saya sampaikan, hadis ini sebagaimana yang telah kita jelaskan telah dibahas di bab atau di dosa besar yang ke-45 dalam bab yaitu larangan untuk mengadu domba, ya. Di dosa besar ke-45. An-namam, orang yang mengadu domba. Dan juga di dosa besar yang ke-31. Dosa besar yang ke-31 yaitu dalam pembahasan adamut tanazzuhi minal baul wa huwa syi'arun nasara. Tidak bersuci ketika buang air kecil termasuk syiarnya orang-orang Nasara. Ya. Jadi hadis ini telah dibahas di dalam dua pembahasan dosa besar ke-31 dan dosa besar ke-45. Taib, kita lanjut dosa yang berikutnya atau hadis yang berikutnya, hadis ke-9. Berkata al-muallif rahimahullah, wa min hadis Ibnu Umar, dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man a'ana 'ala khusumatin bighairi haqq kana fi sakhatillahi hatta yanzi'ah." Barang siapa yang menolong dalam suatu permusuhan tanpa hak, maka ia berada di dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkannya. Ya, barang siapa yang membantu atau menolong dalam suatu permusuhan tanpa hak, maka dia berada di dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkannya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini pun juga telah pernah kita bahas ya di dosa besar yang ke-65. Ya, kalau kita perhatikan di dosa besar ke-65 yaitu dengan pembahasan al-jidal wal mira' wal ladad wa wukala al-qudah. Itu larangan jidal, berdebat. Ya, kemudian al-mira' juga sama, perdebatan, debat kusir, wal ladad dan juga permusuhan. Nah, ini yang menjadi poin pembahasan kita. Ya. Dan juga al-wukala al-qudah yaitu wakil-wakil dari hakim yang dulu telah kita terangkan, yaitu pengacara yang membela keburukan atau membela kejahatan. Nah, jadi hadis ini sudah pernah dibahas dengan lafaz yang mirip ya, yaitu hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man khasama fi batilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'ah." Ini redaksi hadis yang ada di bab ke-65. Hadis yang terakhir ya, atau sebelum yang terakhir. 3 hadis sebelum terakhir ya. Jadi barang siapa yang saling bermusuhan di dalam kebatilan dalam keadaan dia mengetahuinya, maka ia senantiasa dimurkai oleh Allah hingga ia meninggalkannya. Jadi kesimpulannya, hadis yang ke-9 ini sudah pernah dibahas di bab yang ke-65, dosa besar ke-65. Taib. Kemudian hadis yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-makru wal khadi'atu finnar." Makar yaitu melakukan tipu daya, wal khadi'ah dan menipu atau penipuan, finnar berada di neraka. Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan isnaduhu qawi, sanad hadis ini kuat ya, sanad hadis ini kuat. Demikian pula keterangan yang dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, al-haditsu hasanun ala aqalli ahwalihi. Hadis ini hasan ya pada derajat yang paling minimal. 6. Taib, hadis ini kemungkinan belum pernah dibahas ya di dalam pembahasan kitab Al-Kabair. Jadi disebutkan di sini al-makru wal khadi'ah finnar. Makar dan tipu daya dan melakukan al-khadi'ah, penipuan, termasuk di antara dosa besar karena ancamannya neraka. Nah, dan ini sifatnya umum. Makar bisa berarti tipu daya ya dalam suatu urusan yang besar, yaitu berbuat pemberontakan ya, bisa masuk di dalam larangan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, dan juga bisa dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu melakukan penipuan, menipu kaum muslimin dengan mengambil harta mereka secara batil misalnya. Maka ini juga termasuk di antara yaitu kandungan hadis. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Allah melaknat al-muhallil dan al-muhallala lahu. Ya.
Imam Adz-Dzahabi mengatakan jaa dzalika min wajhaini jayyidaini anhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari dua sisi yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-11 ini sebenarnya juga telah dibahas ya pada dosa besar yang ke-29. Dosa besar ke-29. Ya, al-muhallil wal muhallala lahu, atau al-muhallilu wal muhallalu lahu. Termasuk di antara dosa besar adalah al-muhallil dan al-muhallala lahu. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah seseorang yang terlibat di dalam, bahasa kita itu pernikahan yang dilarang. Jadi al-muhallil kalau kita lihat secara bahasa adalah yang menjadikannya halal. Itu seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3, kemudian setelah itu wanita tersebut ditalak supaya bisa kembali kepada suaminya dahulu. Ya, kalau dalam bahasa kita apa kira-kira? Gak ada ya istilahnya. Jadi ada seorang laki-laki dan wanita yang telah cerai, yang telah pisah dengan talak 3. Dan kalau sudah talak 3 maka tidak bisa rujuk. Talak 3 termasuk di antara talak bain yang kubra. Yang sudah pisah tidak bisa rujuk meskipun dengan akad yang baru. Jadi nggak mungkin kedua insan ini bersatu kembali, kecuali apabila sang wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dan setelah itu pernikahan itu juga selesai, artinya cerai. Ya, baik cerai ataupun suami barunya itu meninggal kemudian wanita itu akhirnya menjanda kembali, maka boleh bagi wanita itu untuk menikah dengan mantan suaminya yang dahulu sudah talak berapa? 3. Kalau ini terjadi secara alami, tidak ada rekayasa, bahasa kita bukan settingan, maka nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kehadiran laki-laki yang baru ini menikahi wanita yang sudah pisah talak 3 dengan mantan suaminya karena kasihan, misalkan si wanita ini menyesal padahal sudah talak 3, maka datang seorang laki-laki yang ingin menghalalkan agar mantan istrinya tersebut, agar wanita tersebut bisa rujuk kepada suaminya yang dahulu. Ya, akhirnya dia menikahi sang wanita tersebut, lalu setelah itu dicerai. Ya, ini settingan. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan al-muhallil. Demikian pula al-muhallala lahu. Ya, yaitu laki-laki yang tadinya telah menceraikan istrinya, ya, atau sebaliknya istrinya lah yang al-muhallala lahu. Jadi laki-laki yang pertama tadi menjadi halal baginya. Ala kulli hal, siapapun yang terlibat di dalam drama seperti ini, baik itu keinginan si wanita, ya, tolong nikahi saya, terus kamu cerai saya supaya saya bisa nikah dengan mantan suami saya, atau mantan suami, ya, tolong nikahi istri saya, setelah itu ceraikan dia agar saya bisa nikah dengan dia kembali. Atau bahkan dari si teman, kasihan dua pasangan ini sebenarnya saling mencintai, tapi karena tidak mungkin untuk rujuk kembali, maka dia berinisiatif, saya nikahi kamu ya,
Setelah itu dicerai, yang menjadikan mereka berdua akhirnya bisa menikah kembali. Nah, ini termasuk di antara apa? Dosa besar. Apa dalam bahasa kita? Orang semacam ini. Ada nggak istilah tertentu? Ya, nggak ada istilah tertentu ya. Bukan pelakor ya, bukan ya. Nah, jadi pokoknya seperti itu. Jadi pasangan suami istri yang sudah talak 3 dan tidak mungkin bisa rujuk kembali, lalu diadakanlah pernikahan settingan dengan laki-laki yang lain, kemudian dicerai supaya sang wanita bisa rujuk dengan suami yang dahulu. Maka ini termasuk di antara dosa besar karena ancamannya laknat Allah. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-12. Qala al-muallif rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khabbaba 'ala mri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang melakukan takhbib kepada seorang laki-laki di hadapan istrinya atau budaknya, maka ia bukan termasuk golongan kami. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man khabbaba, barang siapa yang melakukan takhbib, yaitu gampangnya menjelek-jelekkan seorang laki-laki agar dia dibenci oleh istrinya, sehingga istrinya menuntut cerai, atau sebaliknya, yang kesimpulannya takhbib itu adalah merusak rumah tangga orang agar kedua pasangan ini berpisah. Ya, jadi al-khab'u kata al-muhaqqiq Syekh Masyhur Hasan Al-Salman adalah al-khida', itu melakukan tipu daya. Wa khabbabahu ay khada'ahu wa afsadahu, melakukan takhbib artinya melakukan tipu daya dan merusaknya. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini afsadaz zaujah, merusak, yaitu seorang istri, bi an yuzayyina laha karahataz zauj, yaitu untuk menghasut sang istri agar membenci suaminya. Jadi melakukan perusakan pada rumah tangga orang agar pasangan suami istri ini berpisah. Maka ini termasuk di antara dosa besar karena ancamannya tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, jadi bahaya ya kita ikut campur rumah tangga orang sampai mereka berpisah. Ini adalah hal yang harus kita hindari. Taib. Kemudian hadis yang ke-14 atau ke-13. Qala al-muallif rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman. Sedikit bicara dan rasa malu adalah 2 cabang dari keimanan. Wal bada'u wal jafa' syu'batani minan nifaq. Sedangkan al-bada' yaitu tidak punya malu atau bicara kotor dan bicara kasar adalah 2 cabang dari kemunafikan. Imam Az-Zahabi mengatakan hadza sahihun, hadis ini sahih. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga sudah pernah kita bahas, yaitu pada dosa besar yang ke-65 yang tadi sempat kita sebutkan juga ya, al-jidal wal mira' wal ladad. Ya, jidal yaitu berdebat,
debat kusir, waladad, dan permusuhan. Ya. Nah, apa kaitan dengan hadis kita? Yaitu orang yang tidak punya malu, bicara kotor, bicara kasar, yang menjadi sebab permusuhan di antara kaum muslimin, maka ini termasuk di antara cabang kemunafikan. Dan munafik termasuk di antara dosa besar. Sehingga sesuatu yang bisa mengantarkan pada dosa besar pun juga masuk di dalam dosa besar. Ya. Dan ini sekali lagi sudah kita bahas pada dosa besar yang ke-665. Baik, kita lanjut. Hadis ke-14. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal bada'u minal jafa, wal jafa'u fin nar." Rasa malu termasuk bagian dari iman, dan keimanan itu di surga. Maksudnya bisa menjadi sebab masuk surga. Wal bada'u minal jafa, wal jafa'u finnar. Dan tidak punya malu itu dengan berbicara atau berbuat kotor termasuk di antara perangai yang kasar. Dan perangai yang kasar itu tempatnya di neraka. Imam Az-Zahabi mengatakan rawahu Hushaim an Mansur ibn Zadan anil Hasan an Abi Bakrah wa rawahu Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah wa kilahuma sahih. Kesimpulannya hadis ini dinilai oleh Imam Az-Zahabi dengan hadis yang sahih. Taib, ini semakna dengan hadis sebelumnya, yaitu rasa malu termasuk bagian dari iman, dan bicara kotor, yaitu tidak punya rasa malu, termasuk di antara hal yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Dan ini cukup menunjukkan bahwa ini merupakan dosa besar. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tidak punya malu sehingga menjadikan dirinya suka berkata kotor dan berbuat yang menjijikkan, ya, berbuat jahat, memalukan. Ini sekali lagi termasuk di antara dosa besar. Meskipun banyak di antara manusia yang meremehkannya. Ya, betapa banyak kita jumpai orang-orang yang tidak punya rasa malu, dan itu dipertontonkan dengan kata-kata kotornya atau dengan perbuatan-perbuatannya yang menjijikkan. Ya, dijadikan sebagai sebuah tontonan, dilihat oleh banyak manusia, lalu mereka menganggap itu hal yang biasa. Ya, sudah menjadi tren adanya prank dan lain sebagainya. Ini termasuk di antara perbuatan yang sangat merusak, yang sepatutnya kita jauhkan dari anak-anak kaum muslimin. Tayyib. Hadis ke-15. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa alaihi imamu jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam jamaah, maka matinya sebagai mati jahiliyah. Maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ke-15 ini pun juga sudah pernah kita bahas, ya, yaitu di dalam pembahasan dosa besar ke-40. Ya, dosa besar ke-40. Naam, yaitu al-ghadiru bi amirihi wa ghairu dzalik, yaitu berkhianat kepada pemimpinnya, berkhianat kepada amirnya. Jadi ada dalam salah satu dari pembahasan dosa besar yang ke-40 ini hadis yang semakna dengannya. Naam, di antaranya hadis man khala ayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu wa man mata laisa fi unuqihi bai'atun. Dan barang siapa yang mati di dalam lehernya tidak ada pembaiatan, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan
jahiliyah. Mirip dengan hadis yang kita bacakan barusan. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sahih. Namun kalau kita perhatikan, apakah maknanya sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, dan insya Allah kita semua tahu ya, faham ya, kelompok apa yang dimaksud tanpa kita menyebutkan namanya. Yaitu mereka berpegang dengan hadis ini sehingga mengharuskan baiat kepada siapa? Kepada pemimpin versinya tentu saja. Nggak mau dia dipimpin oleh orang-orang seperti kita. Ya, jadi mereka memiliki pemimpin versi mereka sendiri yang dianggap apa itu? Mangkul. Jadi agamanya itu benar-benar diriwayatkan dari orang-orang terdahulu yang benar-benar apa istilahnya terpercaya. Ya, sehingga mereka menjadikan hadis sebagai dasar. Kita harus punya imam dan kita harus membaiat. Kalau tidak kita mati jahiliyah. Sehingga mereka menganggap orang-orang di luar kelompoknya sebagai kafir, murtad, karena matinya mati jahiliyah. Nah, apakah hadis ini bermakna demikian? Dengan seenaknya mengangkat seorang pemimpin lalu dijadikan sebagai imam, lalu dibaiat, yang tidak mau ikut kafir, keluar dari Islam, mati jahiliyah. Ya, di sini saya nukil sedikit keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang saya ambil dari website Islam Web. Beliau mengatakan, alladzina yahsulu bi ta'atihim lahu maqsudul imamah. Mereka yang dengan ketaatan terhadap mereka dimaksudkan dengannya keimaman, fa innal maqsuda minal imamah, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan keimaman di sini innama yahsulu bil qudrati was sultan. Sesungguhnya mereka yang memiliki kemampuan dan kekuasaan dalam lingkup besar, memiliki yaitu pasukan, menguasai daerah, yang mereka benar-benar mengendalikan yaitu masyarakat yang ada di bawah kepemimpinannya. Faida bui'a bi'atan atau faida bui'a bai'atan hasalat bihal qudrah wa sultan sara imaman. Maka apabila terjadi pembaiatan yang dengannya didapatkan kekuasaan ya dan kemampuan, maka jadilah ia sebagai seorang imam. Nah, sekarang kita tanya, imam-imam yang dimaksud oleh mereka itu kekuasaannya sampai mana? Apakah mereka mengendalikan suatu daerah? Apakah mereka memiliki pasukan? Tentu tidak ada. Jadi mereka hanya berkuasa atas jamaah mereka saja, itu pun tidak mengendalikan secara 100%. Para jamaahnya masih terikat dengan hukum yang ada di negeri kita. Ya. Nah, seperti itu. Walihada qala aimatus salaf, karena itulah para imam salaf berkata, man sara lahu qudratun wa sultan yuf'alu bihi ma maqsudul wilayah. Barang siapa yang ia memiliki kekuasaan dan yaitu kepemimpinan, dan dia bisa melakukan sesuatu dengannya tercapailah al-wilayah, ya. Fahuwa min ulil amri, maka dia termasuk ulil amri alladzina amarallahu bi ta'atihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah, yang Allah perintahkan kita untuk taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiat imam yang dimaksud imam kaum muslimin secara keseluruhan yang menguasai kita. Adapun imam jamaah tertentu, imam kelompok tertentu, maka itu bukan yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Taib, sudah masuk waktu Isya ya. Nah, bisa ada terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis yang terakhir, pemahaman yang benar, wa man mata wa laysa alaihi imamu jama'ah fa inna mautatahu mautatun jahiliyah. Apabila telah tercapai kepemimpinan yang menyeluruh bagi kaum muslimin, maka siapa yang berlepas diri dari kepemimpinan yang sah, maka merekalah yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW ini. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang telah dibaiat ya oleh seluruh kaum muslimin, maka kita tidak boleh untuk keluar dari ketaatan kepadanya. Kita wajib untuk ikut membaiatnya. Sekali lagi, apabila ya pemimpin tersebut telah mendapatkan kepemimpinan dengan kekuasaan yang menyeluruh. Ya, siapapun dia, kalau dia sudah menguasai suatu daerah, menguasai kaum muslimin, maka dialah pemimpin yang sah yang disebut dengan ulil amri. Dan apabila seluruh kaum muslimin membaiatnya, maka kita pun ikut membaiatnya. Adapun imam-imam kelompok jamaah tertentu, maka itu bukan yang dimaksud di dalam hadis kita. Bahkan haram kita berbaiat kepadanya. Bahkan justru akan menimbulkan berbagai macam baiat. Dan bisa kita bayangkan kalau ternyata ada banyak imam-imam yang dibaiat, lalu mana kira-kira imam yang benar-benar sah? Padahal dalam hadis Nabi SAW yang lain disebutkan, yang maknanya apabila dibaiat dua orang pemimpin kaum muslimin, maka bunuhlah salah satu dari keduanya. Ya. Jadi membaiat pemimpin yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki wilayah, termasuk di antara perkara yang dilarang. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, ya, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika pelaku tahbib itu adalah ibu kandung ana sendiri
karena imbasnya ana selalu bertengkar dengan suami ana. Ana tidak ingin pernikahan kami yang kedua dengan suami ana hancur gara-gara ibu ana. Juga ana ingin menyelamatkan pernikahan kami, apa yang harus ana lakukan? Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu permasalahannya tidak sesederhana yang ditanyakan ya. Apa sebabnya? Ibu ya bisa dikatakan kesimpulannya tidak suka dengan suami dari putrinya. Apa penyebabnya? Apakah karena alasan yang dibenarkan? Misalnya suaminya akidahnya rusak, suaminya tidak sholat, suaminya ahli maksiat dan lain sebagainya. Maka tentu perlu dipertimbangkan keinginan dan harapan dari ibu, meskipun cara yang dilakukan ibu mungkin kurang tepat. Ya, disebutkan di sini adalah tahbib. Jadi tahbib itu menjelek-jelekkan suami, menjelek-jelekkan suami agar yaitu wanita itu berpisah darinya. Kalau ternyata alasan dari ibu itu tidak dibenarkan secara syar'i, maka tentu mempertahankan pernikahan itu lebih utama. Ya. Dan saran saya pribadi, kalau memang sekali lagi alasan ibu untuk menjelek-jelekkan suaminya itu tidak benar, tidak berdasar, bahkan menyelisih syariat, hendaknya yaitu wanita ini bersabar. Dan sang suami juga hendaknya bersabar atas perbuatan dari mertuanya. Kendali pernikahan tetap ada pada mereka berdua. Kalau suami tidak mengucapkan talak dan istri tidak menuntut khulu, maka pernikahan mereka berdua tetap sah meskipun ibu tidak ridho. Jadi apa yang dilakukan ibu mungkin hanya sekedar memprovokasi, ya hanya sekedar yaitu menjelek-jelekkan. Manusiawi kalau kita terpengaruh, sehingga apa? Imbasnya anak selalu bertengkar. Nah, ini yang perlu untuk dibenahi. Ya, bagaimana caranya agar kita tidak mendengar yaitu ucapan ibu yang ingin merusak hubungan rumah tangganya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau tidak bisa memberikan nasihat kepada ibu, datang berdua dan menanyakan apa yang menjadi masalah sehingga suami ini buruk di hadapan ibu. Ya, tentu saja ini butuh peninjauan yang lebih lanjut. Tidak cukup kita dari sekedar bertanya di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Afan bertanya di luar tema, bagaimana cara ana menyampaikan perihal syariat Islam yang benar ke keluarga yang sebagian besar mereka kejawen. Sebab ketika suami ana tidak sedang berkumpul, mereka selalu mendoktrin anak-anak kami dengan hal-hal kesyirikan dan akidah yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentu kita memproteksi anak-anak kita dengan akidah yang benar. Itu yang perlu untuk kita lakukan terlebih dahulu. Sehingga kalau ada informasi yang tidak benar dari kakek neneknya, maka setidaknya anak kita terbentengi. Ini untuk anak-anak kita. Dan diharapkan intensitas kita sebagai orang tua lebih lama dan lebih akrab, lebih dekat terhadap anak kita daripada nenek dan kakeknya, supaya kita lebih bisa mempengaruhi dalam artian yang benar, mempengaruhi akidah yang sahih, keyakinan yang benar. Nah, adapun mendakwahkan Islam yang benar kepada orang tua yang kejawen tadi, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin kalau kita lihat dari kata-kata di sini kejawen berarti berbau Jawa gitu ya. Ya coba kita berikan kajian-kajian berbahasa Jawa. Ya, dan alhamdulillah banyak asatidzah kita yang benar-benar intens di dalam berdakwah dengan bahasa Jawa. Ya, kita kenal Ustaz Abdul Aswad hafizahullah taala. Ya, beliau masya Allah ketika berdakwah dengan bahasa Jawa, dan itu lebih mengena bagi orang-orang tua yang memang mereka basicnya apa? Bahasa Jawa. Coba disampaikan kepada mereka kajian-kajian berbahasa Jawa yang tentunya membenahi akidah yang tidak benar.
dengan cara yang hikmah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 2 pertanyaan yang sampai ke saya. Apa ada yang ditanyakan lagi mungkin? Oke. Taib. Orang yang tidak sholat terancam kafir. Apakah otomatis rumah tangganya itu cerai begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat ini memang terjadi perdebatan yang besar di kalangan para ulama. Ya, sampai pun mereka yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat itu pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makna dari man tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh telah kafir. Maknanya meninggalkan seluruh sholat. Jadi enggak pernah sholat sama sekali. Jadi sholat 5 waktu benar-benar total ditinggalkan, baru dia kafir. Ada yang berpendapat tidak, meninggalkan 1 sholat wajib saja sudah kafir. Ya, nah kesimpulannya mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat ini termasuk di antara perkara yang cukup pelik. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah telah kita jelaskan berulang-ulang, dan para asatidzah kita tidak bermudah-mudahan mengkafirkan pelaku dosa besar. Terlebih apabila meninggalkan sholat bukan karena menganggap itu hal yang halal, seperti meninggalkan sholat karena malas tapi masih merasa sholat itu wajib, ya, atau meninggalkan sholat karena hawa nafsu tapi masih yakin sebenarnya sholat itu wajib. Jadi wallahu a'lam bishawab di sini, ya, saya pribadi lebih cenderung pada pendapat yang tidak gegabah di dalam mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Namun ini jadi perhatian serius. Nah pertanyaannya, apakah otomatis pisah? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Masih ada yaitu usaha dari pasangan suami atau istri yang pasangannya nggak sholat dengan cara mendakwahi dengan sabar. Ya, didakwahi dengan sabar, semoga mendapatkan hidayah. Jadi tidak otomatis pisah. Masih ada langkah-langkah yang bisa dilakukan, khususnya mendakwahi, menyampaikan pentingnya sholat, dan ini mungkin butuh waktu. Tidak bisa kita mengharapkan pokoknya sudah kita terangkan sholat itu wajib, yang meninggalkannya kafir, kalau nggak terima ya sudah buyar gitu. Maka tidak segampang itu, ya. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat bagaimana selanjutnya. Setelah disampaikan kewajiban sholat, lalu bagaimana dampaknya terhadap dirinya dengan meninggalkan sholat. Kalau memang sampai benar-benar membahayakan rumah tangga karena tidak sholatnya, mungkin jalan satu-satunya setelah itu adalah pisah. Tapi nggak langsung pisah ketika meninggalkan sholat. Dilakukan apa itu? Penyembuhan terlebih dahulu, ya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya tidak langsung pisah, tidak otomatis pisah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.